warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wal malikul alam. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي najana minal qaumil zalimin. Al-ayah wal mana wallahu alam bil muradih. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza mata bani adam in qata'a amaluhu illa min thalathin sadaqatun jariyatun aw ilmun yuntafa'u bihi aw waladun salihun yad'u lahu. Al-hadis wal ma'na wallahu a'lam bil muradih, amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin, ibu-ibu yang berbahagia yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya kepada kita, terutama nikmat keimanan dan keislaman, yang mana dengan kenikmatan tersebut dalam kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul bersama-sama, bermuajahah dalam upaya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dicatat oleh Allah menjadi catatan amal baik untuk kita ambil hasilnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat ma'asalam ay makrunatan bitta'lim, semoga tercurah kepada junjungan kita baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita yang hadir di tempat yang berbahagia ini. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Niki pengajian apa Bu? Pengajiannya lagi pengajian jamaah banyakan yang tadi pengajian politik, rangkaian pengajian alhamdulillah penuh. Alhamdulillah penuh, biasanya berapa ekor gitu ya. Kenapa Bu Haji? Allah. Oh ini mah dapat diundang lah ya, terus kalau diundang mah, kalau nggak diundang mah jangan katanya. Allah. Ini mah kemana aja lah judul pengajiannya ya Bu ya. Mau lama mau sebentar? Mau lama, beneran ini saya mau lama, panas bodo amat ada saya. Hari Minggu ini, hitung-hitung kita tamasya di tempat yang sebegini rupa, numpuk kayak entepan cuek. Tahu cuek Bu? Tahu? Wah, ikan yang direbus dientep bener-bener itu, makanya panas ya, pindang. Iya. Tapi udah pada mandi kan tadi paginya ya. Allah karim. Ibu-ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali maksud sahibul bait yang punya tujuan dan punya maksud sebetulnya, ini acara dalam rangka tasyakur sebetulnya.
Kenapa demikian? Karena sebelum dimulai, ya yuk kita tasyakur dulu, membaca kalimah-kalimah Allah, menawa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan, kelancaran bagi yang mau menjalankan rumah tangga, perusahaan tah, apapun itu bentuknya, farduhu ilallah, karena kita harus meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian, Bu? Karena salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim, ini nanti masuk ke ayat yang tadi Al-Mu'minun, ayat yang ke-28. Ada yang hafal nggak, Bu? Kalau ada yang hafal, saya kasih HP saya yang butut. Iya. Katanya mau pengen dikasih tausiah ibu-ibu sekalian selamatan. Soalnya kenapa? Emang ngapalin ayat susah kan, Bu ya? Tapi insya Allah kalau kita ada kemauan untuk menghafal ayat Al-Quran, itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya baca 2 kali, 3 kali belum hafal, makanya 20 kali saya baca ulang-ulang, alhamdulillah. Sehingga Allah katakan, hafal loh Bu saya. Faidastawaita anta, ya itu kata Al-Quran tadi Al-Mu'minun itu. Faidastawaita anta wa man ma'aka, ya, alal fulki faqulil hamdulillahilladzi najjana minal qawmidh dhalimin. Enak kena hati kalau ngaji di Allah. Itu ayatnya yang ke-28 nya. Dilanjut ayat berikutnya, ayat yang ke-29 nya. Wa qul rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin wa anta khairul munzilin. Itu jelas ayatnya. Ini itu adalah ayat-ayat tasyakur, ayat-ayat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pentingnya kita bersyukur kepada Allah atas karunia Allah, atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam firman-Nya yang lain. Ada yang hafal surat Ibrahim ayat yang ke-7? Boten, aku lagi dibaca bekrehin. Ada hafal Al-Baqarah 172? Tidak ada yang hafal? Tidak ada juga. Bagaimana pentingnya kita bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Allah sampai mengatakan dalam Al-Baqarah ayat 172, washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Masya Allah. Ternyata kita sholat, kita ngaji, kalau kita tidak pandai bersyukur, kita tidak bisa dikatakan sebagai orang-orang yang beribadah kepada Allah. Kenapa demikian? Karena menurut Al-Baqarah ayat yang ke-172, washkuru, bersyukurlah kamu, lillah, kepada Allah, in kuntum, kalau kamu betul-betul iyyahu ta'budun, betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, panas boten. Panas, sami saos nih. Hari ini gimana dia ngaji kayak lagi ngaji dinten Sabtuan, biasa serius. Ini mau banyak ketawanya nggak apa-apa lah. Ya, itu dikatakan washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Allah Karim. Satu ayat. Apa pentingnya kita bersyukur kepada Allah? Nanti kita bahas. Karena kita waktunya sampai jam 11:30. Ridho enggak ridho, saya minta ridhonya. Yang tidak berebon gue. Koten gue ya. Yang tidak ridho katuran ngacung sing-sing gitu. Ulama ayun lingkar gue koten gue. Katuran. Ya. Ayatnya yang pertama. Ternyata bersyukur kepada Allah itu adalah tanda ciri yang pertama orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pentingnya. Lalu ayat yang kedua tentang pentingnya kita bersyukur kepada Allah. Allah katakan dalam Ibrahim ayat yang ke-7.
Nah, kelempang kalingan. Buka tangan. Ta'adan rabbukum. Allah karim, alhamdulillah. Mertua kula ini mah hafal gitu. Allah katakan di sana Ibu, dalam Quran Ibrahim ayat yang ke-7. Udah hafalnya? Yang lain selain Ibu. Allah karim. Allah katakan dalam firman-Nya, wa id ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Hafal ternyata mah. Cuma memang Bu Haji kalau kita begitu hafalnya hafal buk. Apa-apa buk teh Kang Ujang cebene. Hafal buk itu wau mah wau tapi embuh nik dikun nanane. Nggih. Hafal di kuping mah, tetapi kita tidak tahu itu ayat yang keberapanya. Wajar, alhamdulillah. Sing kelewatan mah mendengar tidak pernah baca apalagi hafal itu yang salah. Ya, yang salah. Nah, di ayat yang Ibrahim ayat yang ke-7 Allah katakan, wa idza adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kuning boten artinya. Boten. Ingat ketika Allah mempermaklumkan kepada kita, la in syakartum, jikalau kita itu bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, la azidannakum, maka Allah akan terus menambah-nambah kenikmatan tersebut. Dan sebaliknya, jikalau kita wala in kafartum inna adabi lasyadid, sesungguhnya adab Allah akan Allah turunkan begitu dahsyat, begitu pedih akan ditimpakan kepada kita. Na'udzubillah. Sejarah sudah membuktikan. Ibu ada yang kenal sama Korun enggak? Korun. Bukan Kirun. Kalau Kirun mah itu mah pasukan Sri Mulat. Ini mah Korun. Ada yang kenal enggak? Enggak ada. Sama kalau gitu mah saya juga enggak kenal. Iya, tetapi sejarah mencatat siapa Korun. Korun tubuh tadinya miskin tak untuk bilang. Bahkan mau sholat saja pakaiannya gantian sama istrinya. Tetapi taat kepada Allah. Itu namanya Korun. Korun itu hidupnya di zaman siapa? Nabi Musa. Kan kalau ibu sekarang jalan-jalan, mau cari harta karun lah. Itu adalah Korun ibu namanya. Ini sejarahnya. Korun itu adalah orang yang miskin, betul-betul miskin. Kalau kita bilang miskin di rumah, di laci itu wenten saus kan hari pijis barang 2 miliar mah. Hah? Lebih enggak pasal tambahin kayak gini bener gitu. Nah, kalau kita ada saja buat sehari-hari mah kan, ada saja. Korun mah tidak ada sama sekali. Bahkan mau sholat saja gantian pakaiannya dengan istrinya. Saking tidak punyanya, tetapi taat kepada Allah. Lalu kemudian Korun bermunajat melalui perantaraan Nabi Musa alaihissalam. Ya Musa, tolong dong doakan kepada Allah. Kenapa kita meminta doa melalui wasilah kepada kiai? Itu caranya, karena kalau kita merasa kotor maka bantu sama kiai. Kenapa kiai? Lebih juhud, lebih dekat kepada Allah, maka doanya pun akan lebih terkabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau channelnya nyambung. Kalau kita mah HP-nya umpama HP, kalau kita kan nggak ada pulsanya. Kalau kiai full pulsanya, makanya langsung nyambung kepada Allah. Ya. Nah, begitupun dengan Korun. Korun berdoa kepada Allah melalui perantaraan Nabi Musa, meminta rezeki yang banyak dan berlimpah. Ngomongnya untuk meningkatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala biar lebih taat. Lebih taat. Singkat kata dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa buktinya yang namanya Korun? Dikasih kambing 1, tapi 1 pasang dipelihara terus. Barang masih 2 rajin. Udah masuk ke 3, ke 4, ke 5, sampai ke ratusan bu. Ke ratusan sholatnya sudah ada yang ketinggal. Dohornya masih di padang rumput, masih gembala kambing. Itu baru masuk ke 150 itu. Masuk ke 300, 2 kali sholatnya duhur, asarnya juga ketinggalan. Terus aja, apa akhirnya?
Nabi Musa langsung menegur Qarun, ya Qarun, ingat janji kamu kepada Allah bahwa kalau kamu diberikan rezeki oleh Allah maka akan lebih taat. Sekarang apa buktinya? Kata Qarun, enak baik sih. Kita sing usaha, kita sing upaya, masa serahkan kepada Allah. Apa ujungnya, Bu? Allah murka karena ketidakbersyukuran Qarun kepada Allah. Akhirnya yang namanya Qarun ditenggelamkan ke dalam perut bumi. Na'udzubillah. Tuh sejarahnya. Ngetuk ning pangeran. Hari sedurunge mayu ayun taat barang sampun mah adoh sing pangeran Allah murka karena dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ditenggelamkan oleh Allah ke dalam perut bumi. Na'udzubillah. Lalu pertanyaannya bagi kita, apa itu yang namanya syukur nikmat? Ini nih Bu, makanya saya minta waktunya sampai jam 11:30. Beneran ini mah. Ridho nggak ridho sebodoh ini mah. Iya, kalau sayanya sudah capek mah beres. Ibunya aja berdoa biar sayanya cepat capek. Allah garis. Untungnya kalau ketemu ibu majelis taklim itu enak. Ketemunya sama remako aja. Sama Neli. Ya di majelis taklim mah dah nggak ada yang namanya majelis taklim, masih seger, masih muda gitu. Adanya remaja kolot aja sama nenek-nenek lincah. Allah karim. Tapi syukur kepada Allah. Jadi bisa melindungi pandangan kita barangkali, insya Allah. Ya Bu ya. Lalu apa sih syukur itu, Kang Ujang? Ya. Kan ku lagi ari ngomong mas syukur gampang. Ya betul ya Bu ya. Apa sih syukur itu? Ada yang tahu nggak? Nggak ada. Kalau udah tahu mau balik ke Pak. Yang namanya syukur itu Ibu, menurut Imam Al-Ghazali, yang namanya syukur adalah, ingat bawa pulang, syarful abdi bijami'i ma an'amallahu ta'ala. Tuh syukur. Dereng ngerti saus artinya? Wah dereng. Syarful abdi bijami'i ma an'amallahu ta'ala. Yang namanya syukur menurut Syekh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, syarful abdi, mentasarufkannya seorang hamba Allah bijami'i ma an'amallahu ta'ala, terhadap seluruh kenikmatan yang diberikan oleh Allah disesuaikan dengan kehendak zat yang memberikan kenikmatan itu. Coba kan lamun pengajiannya yang lapangan enak buatan panas. Gue ya. Apa buatan barusan saya kasihkan? Apa itu syukur? Mentasarufkan apa terus apa syarful abdi bijami'i ma an'amallahu ta'ala, mentasarufkannya seorang hamba Allah terhadap seluruh kenikmatan yang diberikan oleh Allah disesuaikan dengan kehendak zat yang memberikan kenikmatan itu. Pertanyaan bagi kita, siapa yang memberikan kenikmatan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa kehendak Allah memberikan kenikmatan kepada kita? Ya biar hendak kita ini senang ke Kang Ujang sebenarnya. Hendak kita ini bisa belanja, hendak kita bisa jalan-jalan, hendak kita bisa biaya sekolah, betul. Itu adalah syukur juga. Tetapi menurut Imam Al-Ghazali, yang namanya syukur itu syarful abdi bijami'i ma Allah, mentasarufkan seluruh kenikmatan yang diberikan oleh Allah disesuaikan dengan kehendak Allah. Kehendak Allah memberikan kenikmatan kepada kita. Allah memberikan fisik kepada kita, Allah memberikan harta kepada kita, Allah memberikan kenikmatan kepada kita. Jawabnya di dalam Al-Qur'an. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Oh, ternyata Allah memberikan berbagai macam karunia dan kenikmatan kepada kita itu tujuannya cuma satu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah memberikan anugerah dan kenikmatan kepada kita itu adalah hanya untuk kita tasarufkan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Punya apa dalam diri kita? Tasarufkan. Tasarufkan itu gunakan, pergunakan untuk senantiasa beribadah dan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang namanya syukur itu menggunakan kita atas kenikmatan Allah untuk beribadah kepada Allah. Punya kaki kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Punya mata gunakan beribadah kepada Allah. Punya pikiran gunakan beribadah kepada Allah. Punya tangan gunakan beribadah kepada Allah. Punya rezeki gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua apa yang telah Allah berikan kepada kita, kita tasarufkan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah syukur. Kok sepi guys? Lanjut kok tuh. Oh ini mah dari gayanya masih semangat, lanjutnya juga masih gede. Biasanya kalau udah bahasa lanjut gitu. Lain bu biasanya. Itu. Jadi kita sudah tahu bagaimana pentingnya bersyukur kepada Allah. Lalu kemudian kita sudah tahu apa itu tadi yang namanya syukur itu apa? Oh ternyata kita mentasarufkan apa yang telah Allah berikan kepada kita untuk beribadah kepada Allah. Lalu kenikmatan yang seperti apa yang harus kita syukuri? Ya kan Bu ya? Masya Allah, Allah memberikan kenikmatan begitu banyak kepada kita. Sehingga Allah katakan dalam firman-Nya surat Ar-Rahman ayat yang ke-13 dan lain-lain. Kenapa saya katakan ke-13 dan lain-lain dalam Ar-Rahman? Ada yang hafal? Ar-Rahman 13. Banyak kali yang enggak hafal ya. Ar-Rahman. Yang itu tuh. Ya. Lalu kemudian yang paling banyak dalam Quran surat Ar-Rahman kalimat apa? Nah, itu dia. Allah katakan dalam Al-Quran, "Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Nikmat yang mana yang telah Allah berikan kepadamu yang akan kau dustakan? Semua kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikatnya itu Allah berikan kepada kita. Kenikmatan apa yang akan kita ingkari kepada Allah, yang tidak mau kita syukuri kepada Allah? Karena Allah dalam firman-Nya yang lain katakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la pinter-pinter nenek-nenek di Cigading mah. Allah karim. Itu jelas kan? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita ingin menghitung-hitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Maka semua yang Allah berikan kepada kita harus kita syukuri, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, intahu tuh, coba bayangkan Bu, berapa triliun kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Allah Muhammad Rasulullah. Siapa yang bisa tidak ngedip selama 15 menit? Cung, lapor ke saya. Jangan berkedip 15 menit, melotot aja. Ayo coba, siapa yang bisa? Allah karim. Itu kenikmatan. Dalam satu hari kita berapa ratus ribu berkedip. Kali umur ibu, ada yang sudah 40, ada yang sudah 50, ada yang sudah 70. Hitung berapa ratus triliun kita sudah berkedip. Itu kenikmatan dari Allah. Kalau kita tidak syukuri, inna adzabi lasyadid. Masya Allah. Begitu banyak kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, yang senantiasa kita harus syukuri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Punten golane ya Bu ya, kepanasan nih ya. Sampun Bu. Lalu kemudian lanjut Bu ya. Nah, dari sekian banyak kenikmatan yang Allah berikan, Ibu bisa nggak menghitung Bu? Ibu udah dapat berapa kenikmatan dari Allah? Yuk. Nggak bisa ngitung. Susah kan? Saking banyaknya kenikmatan dari Allah. Entah fisik materi, entah fisik material, entah itu, aduh Masya Allah. Makanya Imam Al-Ghazali dan Ibnul Qayyim, Ibu, ini ulama besar,
Mereka beliau ini mengatakan setidaknya ada 4 kelompok kenikmatan yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau 4 kelompok kenikmatan ini tidak kita syukuri, maka adab Allah tunggu kepada kita. Maka siksa Allah tunggu kepada kita. Ada 4 macam kenikmatan yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama menurut Imam Al-Ghazali, kenikmatan yang harus kita syukuri itu adalah nikmat diniyah. Apa Bu? Dini. Apa tuh nikmat diniyah? Ya? Kita kumpul. Nikmat diniyah apa? Nikmat diniyah itu adalah nikmat hidayah, nikmat beragama Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, itu kenikmatan yang paling pokok itu yang harus kita syukuri kepada Allah. Kita mendapatkan hidayah dari Allah untuk beragama Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita coba bayangkan antara ibu dengan Abu Jahal, Abu Lahab. Sama Rasulullah dekatan siapa? Ibu dengan Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Jahal, Abu Lahab. Karena Abu Jahal, Abu Lahab itu adalah pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka beragama Islam tidak? Allah Karim. Padahal kita mah bukan cucu cicitnya Rasulullah, tapi memeluk agama Islam. Masya Allah, ini kenikmatan yang pertama yang harus kita syukuri kepada Allah, yaitu nikmat diniyah, nikmat dapat hidayah, keimanan dan keislaman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat Bu, Rasulullah itu pernah mau mendoakan Abu Jahal dan Abu Lahab, tetapi langsung dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Allah katakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya wahai Muhammad, engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada siapapun. Hidayah adalah Allah turunkan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Makanya ibu kita ini termasuk orang-orang yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lalu bagaimana kita mensyukuri nikmat keimanan, keislaman dan hidayah dari Allah itu? Tadi kan dikatakan yang namanya syukur itu tasyarufkan. Oh, kalau begitu, kalau saya mensyukuri nikmat hidayah dari Allah, keimanan dari Allah, berarti tasyarufkan keimanan kita, keislaman kita, hidayah kita untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, lanjut Bu. Sudah semakin 5 ekor lagi yang jawab. Itu Bu, yang pertama nikmat hidayah atau nikmat diniyah yang harus kita syukuri. Nikmat keimanan, keislaman. Lalu bagaimana Pak kita mentasarufkannya? Mentasarufkan rasa keimanan dan keislaman kita. Ibu, ketika berbicara agama Islam, ada berapa perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ketika berbicara agama, ada berapa perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Cuma 3 ya Bu ya. Padahal kalau saya lebih ngepres lagi, cuma 2. Kalau kita ingin mentasarufkan rasa keimanan kita kepada Allah, kita mengaku beriman kepada Allah, kita mengaku beragama Islam, maka tasarufkan, gunakan keimanan kita, gunakan keislaman kita untuk mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Al-Quran surat An-Nahl ayat yang ke-90 dikatakan. Bagaimana? Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Perintah Allah itu cuma 2 kepada kita. Kalau kita mengaku beriman kepada Allah, kita mengaku berislam dan beragama Islam kepada Allah, maka laksanakan 2 perintah Allah. Yang pertama apa? Tadi dikatakan dalam An-Nahl ayat yang ke-90 tadi, ya'muruna. Tadi dikatakan innallaha ya'muru. Allah perintah Allah laksanakan. Yang mana perintahnya?
Kalau nggak pakai speaker nantinya sayanya keberatan. Kalau dipakai gogorodogan wae ini teh. Bu Haji gogorodogan teh apa kan? Lah sabodo ini mah mau ngerti tak mau enggak sabodo. Ya. Jadi ketika kita mengaku beriman kepada Allah, kita mengaku dapat hidayah dari Allah, kita beragama Islam kepada Allah, kata Allah, laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Dua, agama itu tidak banyak-banyak. Jalankan perintah, jauhi larangan. Apalagi kalau ibu-ibu mah masuk surga mah gampang, Bu. Iya kan? Rasul katakan kalau ibu-ibu mau masuk surga apa sebenarnya? Ati Allah, ati Rasul, wa ulil amri minkum. Tuh kan? Padahal dalam hadis dikatakan ibu-ibu mau masuk surga itu gampang. Ida sholatil mar'ah khamsaha, apabila perempuan itu sholat 5 waktu, wa shomat syahroha, dan puasa pada bulan Ramadan, wa ata'at zaujaha dakhalatil jannah, maka dia mau masuk dari surga. Min aina abwabil jannati masyita, kamu wahai ibu-ibu mau masuk dari pintu surga, pintu yang mana silahkan kamu pilih. 3 tuh perempuan enak. Amin ya Allah ya Rabbal. Cuma memang Bu, kalau di surga nggak ada kayak begini, udah nenek-nenek begini nggak ada. Ya, di surga nggak ada yang namanya nenek-nenek. Ini nggak bakal masuk ke surga ini. Lalu ibunya nanti muda lagi di surga mah, kembali lagi saat ibu umur 17 tahun. Nggak ada yang namanya nenek-nenek mah Bu. Ya. Jadi perintah Allah laksanakan, jauhi larangan Allah. Dalam An-Nahl perintah Allah diantaranya innallaha ya'muru bil adli. Allah memerintahkan kepada kita untuk bersikap adil. Adil itu adalah menempatkan suatu persoalan pada tempatnya. Saya pakai peci ditaruh di kepala, itu adalah adil. Adil terhadap Allah, adil terhadap diri sendiri, adil terhadap sesama manusia, itu adil. Kita diperintahkan oleh Allah. Innallaha ya'muru bil adli. Berbuat kita secara adil, adil terhadap Allah. Allah katakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kalau kita bersikap adil kepada Allah, jangan musyrik kepada Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu catatannya. Jadi Masya Allah, ada nikmat yang pertama yang harus kita syukuri, itu adalah nikmat hidayah atau nikmat niyah, yakni kenikmatan yang diberikan kepada Allah karena kita memeluk agama Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu, kenikmatan itu nanti masuk kita nih. Kenapa kita diperintahkan kalau masuk bangunan baru harus begini, ada etika, ada akhlaknya, ada adabnya. Jam berapa ini Bu? Barang dirasa-rasa, barang panas mah capek juga. Nggak 10. Lanjut Bu ya. Lanjut. Lalu yang kedua, kenikmatan yang harus kita syukuri yang telah Allah berikan kepada kita itu adalah tadi nikmat diniyah. Yang kedua nikmat ikhtiyariyah. Wih, Kang Ujang ganti-ganti baik bahasanya sebenarnya. Apa nikmat ikhtiyariyah itu? Yakni nikmat yang sudah kita upayakan, nikmat yang sudah kita usahakan, nikmat yang kita dayakan. Apa artinya? Nikmat usaha kita di dunia ini yang mencakup apa? Harta, jabatan, ilmu, dan keluarga. Itu adalah nikmat ikhtiyariyah. Paham boten? Nama nikmat ikhtiyariyah itu adalah nikmat yang kita upayakan dalam kehidupan kita, berbentuk harta, berbentuk jabatan, berbentuk ilmu, dan berbentuk keluarga. Itu kalau kita tidak syukuri 4 pokok permasalahan yang barusan kita sebutkan, maka tunggu adab Allah yang maha pedih akan Allah timpakan kepada kita. Bukan kata Kang Ujang, ayatnya jelas dalam firman Allah, Quran surat Ibrahim ayat yang ke-7. Wa ibtada adana rabbukum la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Itu jelas.
Makanya kalau kita punya harta, kita punya ilmu, kita punya jabatan, kita punya keluarga, maka itu harus kita syukuri kepada Allah. Bagaimana mensyukuri semua itu? Tasarrufkan di jalan Allah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya ilmu, gunakan ilmunya untuk mencari keridhaan Allah. Punya harta, gunakan hartanya untuk mencari keridhaan Allah. Punya jabatan, gunakan jabatannya untuk mencari keridhaan Allah. Punya keluarga, gunakan keluarganya itu untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita masuk dalam kategori orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Maka dikatakan tadi, ya, bagaimana kita harus mensyukuri harta, kekayaan, nikmat jabatan, nikmat ilmu, nikmat keluarga. Bagaimana tuh mensyukurinya? Yang pertama, banyak memuji kepada Allah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu punya keluarga yang baik, ibu punya semetar harta, kita punya sedikit ilmu, ya Bu ya, maka kita harus syukuri di hadapan Allah. Bagaimana mensyukurinya? Pertama, banyak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dikatakan dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat yang ke-28 tadi, banyak memuji Allah. Lihat, Al-Mu'minun ayat yang ke-28 tadi itu menceritakan apa? Kisah apa? Ada yang baca enggak? Kisah Nabi tatkala naik ke atas kapal siapa? Nabi Nuh. Ya, ada yang Nabi Nuh, ada yang Nabi Nuh. Ya, yang benar mana? Semua benar. Yang tidak benar, yang tidak tahu tentang Nabi Nuh atau Nabi Nuh. Ya, itu sejarah. Hati-hati Bu, kadang-kadang apalagi anak-anak kita sekarang. Coba deh kita coba anak-anak kita. Ya, Masya Allah susah dah ngapalin itu aja. 25 nabi, anak-anak sekarang mah taunya kan begitu saja yang lain daripada nabi-nabi. Ibu udah ngapal nggak 25 nabi? Insya Allah. Insya Allah. Wih, pinter-pinter ternyata di sini mah. Allahumma amin. Nah, dikatakan tadi, kalau kita ingin mensyukuri kenikmatan dari Allah yang berupa ikhtiariyah, harta kita, jabatan kita, ilmu kita, keluarga kita, maka kata Allah banyak memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dikatakan tadi fa idza stawaita anta, apabila engkau sudah sampai di atas, ya kan? Anta, engkau, wa maka, dan orang-orang yang bersamamu, kata Allah dalam firman-Nya itu, fil alal fulki, di atas kapal, faqulil hamdulillah, maka banyaklah memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqulil hamdulillahilladzi najjana minal qaumidz zalimin, maka banyaklah engkau memuji kepada Allah yang telah menyelamatkan kamu dari golongan orang-orang yang zalim. Makanya ketika kita memiliki rezeki, kita memiliki harta, kita memiliki jabatan, kita memiliki ilmu, kita memiliki keluarga, pertama banyak memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena syukur itu Ibu, yang namanya syukur nggak cukup kita cuma alhamdulillah, alhamdulillah saya punya kenikmatan, tidak. Karena syukur itu etikat, lisan dan ucapan. Ya, maka ketika kita mendapatkan kenikmatan, satu hal yang Allah perintahkan, banyak memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disyariatkan kalau kita menempati rumah baru, kalau kita menempati tempat usaha baru, kalau kita menempati tempat baru, asal jangan menempati Allah. Nyambungnya cepat ternyata. Iya, apa yang diucapkan? Faqul lilhamdulillahilladzi najjana minal qaumidz zalimin. Satu, banyak memuji kepada Allah. Artinya kita bersyukur kepada Allah, itikat kita kepada Allah. Saya mendapatkan ini, saya mendapatkan ini, saya mendapatkan ini. Allah yang memberikan kepada saya. Faqul lilhamdulillahilladzi najjana minal qaumidz zalimin. Lalu yang kedua, banyak berdoa kepada Allah. Doanya apa? Nah, dilanjutkan dalam Al-Mu'minun ayat yang ke-29-nya.
Qul rabbi anzilni munzalan mubarakau wa anta khairul munzilin. Plek masuk ke ruangan baru, plek duduk di toko baru, plek masuk ke rumah baru, baca Rabbi anzilni munzalan mubarakau wa anta khairul munzilin. Yuk bareng-bareng. Alhamdulillah ada 10 ekor. Rabbi munzalan mubarakau wa anta khairul munzilin. Pendek ayatnya mah. Ya, ternyata mah. Itu doa keberkahan Rabbi, ya Allah, anzilni, berikan tempat kepadaku, munzalan mubarakan, dengan tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anta khairul munzilin, karena pada hakikatnya Allah lah yang memberikan keberkahan kepada suatu tempat itu. Iya kan? Jadi di situ maknanya. Kalau kita mau menempati tempat baru apapun itu doanya. Kita mendapatkan kenikmatan harta, ilmu dan jabatan apapun bentuknya dan keluarga. Langkah yang pertama banyak memuji kepada Allah, lalu kemudian banyak berdoa kepada Allah. Yang ketiganya tasarufkan, pergunakan kenikmatan itu untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya harta semit, ya kalau pengen berkah bagi kepada yang lain. Kalau di sini sih memang kebanyakan tuh membagi baik kebilang itu. Di sini mah alhamdulillah. Yang pertama tasarruf, setelah itu tasarrufkan, gunakan. Masya Allah Bu, kalau kita memberikan sesuatu, mensedekahkan sesuatu di jalan Allah, insya Allah itu tidak akan hilang hakikatnya di hadapan Allah. Malah justru akan terus bertambah-tambah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau tidak mau, harta kita dari harta, Masya Allah Bu. Jangan sampai harta kita, jabatan kita, ilmu kita, dan keluarga kita itu justru hal-hal yang inilah yang akan melemparkan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Naudzubillah. Ingat Bu, dalam sebuah hadis Allah katakan bagaimana pentingnya kita mentasarufkan, mempergunakan apa yang kita miliki. Baik ilmu, yang namanya ilmu itu Ibu nggak usah pinter-pinter. Yang namanya ilmu itu nurun yufarriqu bainal haq wal batil. Yang mampu membedakan antara hak dengan yang batal itu adalah ilmu. Ya, semua punya itu. Ibu mencegah anak-anak dari narkoba itu ilmu. Ibu nyuruh anak-anak ngaji itu adalah ilmu. Kalau ibu tidak manfaatkan itu maka akan melaknat di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Naudzubillah. Nah, ilmu, harta, kekayaan, jabatan, keluarga yang kita miliki itu akan menghisab nanti di yaumil qiyamah. Ingat dalam sebuah hadis dikatakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin fi yaumil qiyamah. Tidak akan mampu beranjak kaki seorang hamba nanti di yaumil qiyamah tatkala dikumpulkan di alam mahsyar. Tahu betul alam mahsyar? Alam kubur, alam mahsyar ke sana saat kita dibahas, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihisab kita nanti di sana. Apakah kita dilemparkan ke dalam neraka atau kita ditarik ke dalam surga sebelum ditanya 4 pokok permasalahan ketika kita hidup di dunia ini. Kita tidak mampu beranjak. Jangan bayangkan mahsyar itu tempat yang enak. Menurut satu riwayat yang namanya mahsyar itu Ibu, air keringat ada yang sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai dada, ada yang sampai leher, bahkan ada yang sampai tenggelam, tergantung amal dan perbuatan manusia tersebut ketika masih hidup di alam dunia. Dan kita dalam suasana seperti itu, yang namanya mahsyar itu menurut satu riwayat lantainya dari tembaga, lalu kemudian langit tingginya 1 tumbak. 1 tumbak itu kalau hitungan kita mah 1 meter sekian, berarti kan kita tingginya berapa? Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Di sana dikumpulkan, kita dihisab oleh Allah. Tidak bisa kita pergi ke dalam surga, ditarik oleh Allah ke dalam surga atau dilemparkan ke dalam neraka sebelum ditanya 4 pokok permasalahan ketika kita hidup di dunia ini. Yang pertama, an umrihi
bima tua nulungan Yang pertama an umrihi bima afnah, dari umur yang telah Allah berikan kepadamu kau habiskan untuk apa? Masya Allah. Membating umurnya wis 70 tahun. Ora apa surat Ikhlas aja. Wenten ngriki wenten. Boten wenten kan ngriki mangke. Masya Allah. An umrihi bima afnah, dari umur yang telah Allah berikan kepadamu kau gunakan dan kau habiskan untuk apa? Umur 40 tahun segitu perbuatannya, umur 45 semono, umur 50 semongko. Masya Allah, tidak ada perbaikan. Maka ini alamat-alamat akan celaka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara yang namanya umur itu apa kan Bu? Kalau ibu, kalau umur bertambah apa berkurang? Berkurang, hebat di rumahnya. Umurnya berkurang, hakikatnya itu berkurang, syariatnya adalah bertambah. Kalau umur kita kemarin baru 40 tahun, sekarang ditambah 1 hari 41 hari. Kalau jatah umurnya 4 tahun 10 hari, berarti tinggal 9 hari. Masya Allah. Lalu apa yang kita bisa perbuat? Cepat dan cepat. Ibda bin nafsik, mulai oleh kita saat ini, jangan ditunda-tunda. Masya Allah. Kullu nafsin idza jaa la wa la yastaqdimun. Allah kala ijra datang. Masya Allah. Wedi takut, Masya Allah. Ya itu tadi Bu ya. Padahal kalau kita bermuhasabah ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, blok habis sholat tahajud malam-malam, misalkan jam 2 blok bangun tidur, habis sholat taubat tidur lagi, nggak bisa tidur, ingatnya sangat kedong kubur. Baik, Masya Allah. Itu adalah pemutus kenikmatan dengan kita. Tidak usah takut dengan kematian. Yang harus kita takutkan adalah saat itu, ketika apa kita mati, sedang apa kita mati. Wong kita harus lari kemanapun juga pasti ketemu. Masya Allah. Masuk ke dalam lemari besi, dikunci dari luar, kunci dari dalam, justru malah duluan matinya itu. Masya Allah. Jadi tidak usah, karena idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sya'ata wa la yastaqdimun. Tidak bisa diakhirkan, tidak bisa didahulukan. Masya Allah. Nah, yang pertama yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, apakah kita bersyukur atau tidak, itu an umrihi bima afnah. Umur yang telah Allah berikan kepadamu, kau habiskan untuk apa? Jam pinten lanjut boten, si ngomong mah enak saos Bu, padahal si ngerungu mengantuk. Bahaya Bu. Lanjut boten Bu. Pinten Jamali, soklah biar tidak ada dusta di antara kita. Seperempat jam Jamali, atau ini mah harus pakai kilat ekspres ini biar cepat beres, habis seperempat jam lagi. Udah jam 10 kurang 7 menit. Kurang 7 menit lagi lah. Masih Bu, 7 menit baik Bu. Muhammad Rasulullah. Tadi an umrihi bima afnah. Lalu yang berikutnya setelah umur, wan jismihi bima ablah, dari anggota badan kamu yang telah Allah berikan kepadamu, kau gunakan untuk apa? Allah berikan mata kepada kita, Allah berikan hidung, Allah berikan tangan, Allah berikan kaki, Allah berikan rambut, digunakan untuk apa? Hakikatnya itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Bu, ningku lega. Nda sih Datuk Tima pulang gak jadi kelengakan kurus saus ya. Masya Allah. Anjismihi bima ablah,
Dari anggota badanmu kau gunakan untuk apa? Punya mata, bukan tidak akan menghisap mata kita. Iki mas sore-sore ngedelenge tukang ojek pengkolan. Masya Allah, karim. Tiap bandina udah ngisi waktu karo mudakaro ngaji Quran ngaderes tukang ojek pengkolan, tukang ojek pengkolan. Tawat segar buger sampai hafal barang ngumpul apa ngapalin surat Al-Kafirun mah kalau apa bud lagi kita itu ya qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma a'bud Allah kita tuh iya Masya Allah malah di sini mah enggak, ini mah di sana jauh, di sini mah enggak. Itu maksud saya. An-jismihi, dari anggota badan kamu kau gunakan untuk apa? Mata kamu tuh, Masya Allah. Coba Bu, kan sekarang mah digalakan maghrib mengaji, ibu mau tidur ketimbang guling gasahan, ngerti boten guling gasahan? Ini yang ngerti persis mah Bu Haji paling juga. Ya Bu Haji, mau tidur guling gasahan, boten jelas pikirannya ning dindi kotenku. Ambil air wudu, baca Quran, blek langsung tidur insya Allah. Iya kan? Ini mah pengen banyak hafal ayat Al-Quran, bacanya jarang, Qurannya cuma jadi hiasan aja di rumah, makanya baru nggak pernah rusak. Dan Qurannya nggak pernah dibaca. Bentang boten. Masya Allah. Aduh Gusti Allah. Ini anjismihi, mata kita baca. Ingatku, kalau kita baca Quran itu Masya Allah enak itu. Wa anjismihi. Lalu kemudian jisim kita seluruh anggota badan. Ibu jangan aneh. Allah karim Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini 10 lah keras saya ngaji. Masya Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pas saat Isra dan Mi'raj diperlihatkan berbagai siksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya adalah kekerasan dalam kehidupan kita, diperlihatkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena kita tidak memanfaatkan seluruh jasad dan anggota badan kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal Allah katakan kan dalam firman-Nya, ini jasad fisik kita itu jangan sampai justru akan menghantarkan fisik kita itu, jasad kita itu ke dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat dalam Al-Quran, walaqad darokna li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sesungguhnya Bu, yang namanya neraka jahanam itu akan dipenuhi, akan diisi oleh kebanyakan bangsa jin dan manusia. Kenapa mereka masuk ke dalam neraka jahanam? Karena lahum qulubun la yafqahuna biha. Resiko ngaji di pinggir jalan, ada mobil, ada motor. Ustaz dewe sore dipandang, merono banget gua. Terus kita balik baik lah. Allah, wong ustaz emang ngebrek-brek sing ngomong. Ora didelengak. Tegak Ibu Maya. Masya Allah. Bercanda Bu ya. Masya Allah, man tarakal humor bahwa tereh sepuh. Orang yang tak pernah bercanda itu maka tereh kolot. Makanya ya senyum-senyum mati ada apa-apa lah, ketawa-tawa sedikit. Nah, asal jangan ketinggalan aja ketawanya, bahaya. Itu dikatakan tadi, walaqad darokna li jahannam katsiran minal jinni wal insi. Sesungguhnya neraka jahanam itu Ibu akan dipenuhi oleh bangsa jin dan manusia. Kita manusia bukan? Alhamdulillah kalau masih merasa manusia. Kenapa mereka masuk ke dalam neraka? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka mempunyai hati, tetapi hatinya tidak digunakan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Apa keridhaan Allah ada di dalam Al-Quran? Hati kita gunakan, membaca Al-Quran, dengarkan ajaran agama, laksanakan ajaran agama. Ini mengaji terus, ajaran masuk terus.
tetapi amalannya jauh dari amalan yang disyariatkan oleh agama, maka masuk dalam kategori lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tetapi hatinya tidak digunakan untuk kebaikan dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ngaji mah datang tok ngaji bu, lamun lagi sholat kudu maikaten ya bu, kalau sama hubungan dalam suami istri harus begini ya, Masya Allah, tetapi tidak dilaksanakan jauh, maka kita masuk dalam kategori orang-orang yang tidak mempunyai hati, yang tidak digunakan untuk kebaikan di hadapan Allah, maka akan diancam oleh Allah masuk dalam neraka jahanam. Naudzubillah. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adanun la yasma'una biha. Lanjutannya tuh Al-A'raf ayat yang ke-19. Silakan buka. Mereka mempunyai kuping, tetapi kupingnya bukan tuli, tetapi tuli dengan hidayah dari Allah, tidak digunakan untuk kebaikan di hadapan Allah. Mendengar ayat Al-Quran, ta'atuz zawj bi ghairi maksiyah, taat kepada Allah, ngaji bekasnya tidak ada. Tetap baik. Kalau suami ngomong satu kata, ibu-ibunya 4 kalimat, dosa di hadapan Allah. Nyerocos baik. Padahal dikatakan di sini kita punya kuping, tapi kupingnya tidak didengarkan, tidak mampu mendengar kebenaran dari Allah, maka itu walaqad dara'na li jahannam, akan masuk ke dalam neraka jahanam. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Masya Allah. Nih, dan yang berikutnya, walahum adanul la yasma'una biha walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka mempunyai mata, tetapi matanya tidak digunakan untuk kebaikan dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akan ditanya, yang pertama an umrihi wa an jismihi, yang keduanya, yang ketiganya wa an ilmihi, dari ilmu yang telah kau dapatkan dan Allah berikan kepadamu, kau gunakan untuk apa? Ibu punya di otak ibu alif batasa batasun jahun dadarojun sasasun dotodomon gopakun kalamonon wahayun. Ibu hafal itu, ini alif, ini ba, ini ta, ini jim, ini sa, segala-gala. Ibu tidak ajarkan kepada anak-anaknya, ngelaknat nanti di yaumil kiamah. Kam min alimin wal ilmu yal'anu. Berapa banyak orang yang mempunyai ilmu, dia tidak akan mendapatkan manfaat dari ilmunya, malah justru ilmunya akan melaknatnya nanti di yaumil qiyamah. Naudzu. Nih, sing bisa ngaji, sing bisa baca Quran, alif batasa, ajarkan minimal kepada anak-anak kita. Kalau anak kita sudah jauh dari Al-Quran, maka sudah susah. Karena Allah katakan mereka itu seumpama orang buta nanti di yaumil qiyamah, meninggalkan Al-Quranul Karim. Bu, masih ada boten waktu nih? Tampun telat. Masya Allah, padahal mah kulannya masih pengen hantem nih. Hah? Sampun jam sio saos ya? Tegang jam sio saos ya nggih? Hah? Nggih. Boten apa-apa capek boten. Emang sing capeknya sinten, Bu? Masya Allah. Ya, itu tadi. Ya 5 menit lagi lah dengan tetangga mah, ya 5 menit lagi aja tambah. Itu tadi yang pertama. Ya, jadi nikmat yang harus kita syukuri itu ada nikmat diniyah, nikmat ikhtiyariyah, lalu lagi ada lagi nikmat jasadiyah, dan ada nikmat fitriyah, nikmat kehidupan kita. Bu ya. Allah karimu, Masya Allah. Kalau kita memiliki sesuatu lalu kita tidak tasarufkan di jalan Allah, maka itu akan melaknat kita. Naudzubillah. Karena request sohibul bait, nanti kalau saya tidak nurut bisa-bisa di PHK jadi mantu, maka lebih baik saya tutup saja lah, ya. Saya tutup saja. Mudah-mudahan kita dikasih keberkahan oleh Allah, umur yang panjang, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan ada waktu dan lain kesempatan kita bisa bertemu kembali, bisa bermuajahah. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Kalau apa yang saya sampaikan itu sebuah kebenaran, murni hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, berkah dari guru-guru saya, mudah-mudahan mereka mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau apa yang saya ungkapkan itu sebuah kesalahan murni dari mulut saya dan dari setan laknatullah, mudah-mudahan Allah dapat mengampuninya. Sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.